Halo, ini adalah ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching dengan Alur Tirta. Kami dari kelompok 3, Sasmita Dian Pratwi Samsyu dan Ibu Aineni. Tujuan ajaran khusus, CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan Alur Tirta. Alur percakapan Tirta, T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Praktik coaching kasus 1. Sasmita Dian Pratwi Samsyu sebagai coach dan Ibu Aineni sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sasmita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aineni. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ada apa ya, Bu? Nelpon malam-malam. Oh iya, maaf Bu ya. Jadi begini Bu, apakah Bu Sasmita ada waktu ya? Ada, Bu. Silahkan. Ada apa ya, Bu? Tidak mengganggu kan Bu? Tidak, Bu. Neni. Kebetulan Baik. lagi kosong ini, nggak ada waktu. Ada banyak waktu kok untuk Bu Neni. Silahkan, Bu. Ada apa? Alhamdulillah. Ya, jadi begini Bu, ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Sasmita. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira masalahnya tentang apa ya, Bu? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Oh, begitu ya, Bu. Saya sangat senang bisa membantu Ibu, bisa memberikan solusi. Nah, kira-kira Ibu bisa bercerita tidak apa masalahnya yang terjadi sama Ibu? Baik Bu, jadi begini ya Bu Sasmita, di dalam kelas saya itu terdapat ya ada murid saya yang jahil sekali sama teman-temannya. Jadi dia itu suka mengganggu temannya, suka membuat keributan dan akhirnya menimbulkan perkelahian di kelas Bu, seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Lalu, apakah Ibu sudah mencari tahu penyebabnya? Kenapa murid Ibu itu suka berkelahi di dalam kelas? Jadi kalau saya lihat Bu, murid saya ini tuh seperti minta diperhatikan lebih Ibu, dan mungkin kesadaran dalam diri mereka juga itu masih kurang tentang nilai-nilai kebajikan seperti saling menghargai satu sama lain. Seperti itu Bu. Oh, begitu, Bu Ainini. Kira-kira seberapa besar harapan Ibu terhadap murid-murid Ibu nantinya? Jadi harapan saya itu Bu, murid saya itu agar kedepannya itu memiliki sikap saling menghargai, kemudian saling menghormati. Jadi sehingga di dalam kelas itu bisa tercipta lingkungan belajar yang aman, yang nyaman untuk teman-temannya, yang kondusif. Seperti itu Ibu Sasmita. Baik, Ibu. Jadi Ibu Aineni tadi sudah tahu faktor-faktor penyebab masalahnya. Kira-kira apa kekuatan yang Ibu Aineni miliki untuk mengatasi masalah tersebut di dalam kelas Ibu? Baik, jadi saya akan melakukan pendekatan-pendekatan secara personal kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada mereka, dan saya juga akan
menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua mereka agar kami bagaimana ya ke depannya itu bisa sama-sama membimbing dan membimbing anak-anak tersebut agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar mereka itu memiliki akhlak yang baik. Jadi memang di sini harus ada terjalin komunikasi atau kerjasama yang baik antara guru, yaitu saya di sini ya sebagai guru kelasnya dengan orang tua siswa di rumah. Seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali Bu Ain ini luar biasa sekali. Berarti komunikasi Ibu Ain ini ingin membangun komunikasi yang positif ya Bu Ain ini ya. Lalu menurut Ibu Ain ini apa harapan Ibu terhadap murid Ibu ke depannya terhadap langkah yang sudah Ibu ambil nantinya kira-kira? Iya. Jadi harapan saya yaitu murid saya bisa memiliki kesadaran intrinsik. Jadi mereka itu harus memiliki kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian sehingga dengan begitu mereka tidak lagi bersikap jahil kepada teman-temannya yang ini tuh akan menimbulkan keributan di dalam kelas sehingga kelas menjadi tidak nyaman, tidak aman, tidak kondusif untuk siswa belajar. Kemudian mengganggu temannya agar anak ini tuh berhenti mengganggu temannya yang bisa membuat kegaduhan, kemudian bisa lebih menghargai dan menghormati teman-temannya yang ada di kelas. Seperti itu, Bu. Wow, luar biasa sekali Ibu Ain ini. Kira-kira kapan Ibu Ain ini akan melakukan pendekatan personal tersebut kepada murid Ibu Ain ini di kelas nantinya? Ya, yang pastinya itu Bu ya, setiap kali ada kesempatan Bu, misalnya di sela-sela kegiatan mengajar, kita menambahkan nilai-nilai kebajikan tadi dan mungkin juga saya akan lakukan di jam-jam istirahat atau di waktu-waktu senggang, seperti itu. Wow, luar biasa sekali Bu Ain ini ya. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian yang sudah Ibu akan terapkan tadi? Jadi tentu saja saya akan konsisten melaksanakannya secara terus-menerus ya, tidak bosan-bosan, kemudian sampai ada perubahan yang terjadi terkhusus dari sikap-sikap atau nilai-nilai kebajikan anak-anak yang ada di kelas saya, terutama yang suka berbuat jahil ini. Seperti itu, Bu. Oh, baik Bu Ain ini. Kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam membantu komitmen Ibu ini, Bu Ain ini? Tentu saja Bu, tentu saja yang akan terlibat itu yaitu ya orang tua siswa, kemudian kepala sekolah tentunya, rekan sejawat, agar kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak tersebut agar bisa memiliki sikap yang baik dan memiliki nilai-nilai kebajikan, seperti itu Bu. Oh, baik ya Bu Ain ini. Berarti yang Ibu Ain ini maksud ini berarti Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat maupun kepala sekolah dan orang tua wali muridnya Ibu Ain ini. Lalu bagaimana rencana tindak lanjut Ibu Ain ini akan Ibu Ain ini lakukan ke depannya? Jadi tindak lanjut saya ke depannya yaitu mungkin saya akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan dan akan terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan seluruh yang mendukung Ibu agar bisa tercipta lingkungan yang aman dan nyaman dan kondusif di sekolah, terkhususnya di kelas Bu, seperti itu.
Baik, Bu Ain ini luar biasa sekali. Semoga murid Ibu Ain ini bisa menjadi pribadi yang baik setelah Ibu Amin. tanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, Bu Ain ini, Amin, Bu. amin. Baik, Bu Ain ini kira-kira bagaimana perasaan Bu Ain ini sekarang setelah bercerita kepada saya, Bu Ain ini? Jadi alhamdulillah ya Bu Mita, setelah beberapa lama ini tuh tersimpan apa ya, beban di hati, eh, pengen curhat kepada seseorang, dan alhamdulillah Ibu Mita punya waktu, dan saya bisa curhat kepada Ibu Sasmita. Itu perasaan saya sekarang tuh menjadi lega, ya, menjadi lega, kemudian merasa nyaman, merasa tenang. Semoga kedepannya apa yang saya harapkan ini bisa terlaksana dengan baik, seperti itu, Bu. Alhamdulillah Bu Ain ini, kalau Bu Ain ini sudah merasa lebih tenang, lebih lega. Masih adakah Bu Ain ini yang bisa saya bantukan, Ibu Ain ini? Atau masih ada? Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Sasmita. Eee, Seperti itu ya. Jadi, itu saja mungkin, untuk hari ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi masalah-masalah, yang akan terjadi. Semoga proses pembelajaran, anak-anak di kelas, di sekolah itu, baik-baik saja, seperti itu. Terima Amin. kasih Bu atas waktunya. Ada perlu lagi, silakan lagi telepon saya. Saya senang bisa saling sharing dan berkomunikasi dengan Ibu Ain ini. Baik Ibu Ain ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sasmita. Praktik coaching kasus 2. Bu Ainini sebagai coach dan Ibu Sasmita Dian Pratiwi Samsu sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Mita, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neni. Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah ya Bu Mita. Oh iya Bu, tadi ini baru baca WA-nya kalau Bu Mita ini apa nih? Ada apa nih Bu? Katanya ada yang ingin dibicarakan. Iya nih, Bu Neni, maaf mengganggu sebelumnya, Bu Neni ini tidak apa-apakah ini, Bu Neni? Iya, Tidak tidak mengganggu apa-apa kah? Bu Mita, tidak apa-apa. Silakan Bu Mita, mau cerita apa nih? Iya, Bu Neni, sebenarnya begini, Bu. Saya menghubungi Ibu Neni ini karena ingin bercerita, Bu. Ada sesuatu lah, ada masalah ini yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas saya, Bu Neni. Jadi saya lanjut ya Bu Neni ceritanya ya. Iya, Jadi iya Bu, silakan. sebenarnya ini Bu Neni kan sudah 2 tahun ini saya dipercayakan ya Bu Neni untuk mengajar di kelas 1. Yang sebelumnya itu kan saya mengajar di kelas 3 Bu Neni. Seperti itu. Nah, Bu Neni kan tahu sendiri di kelas 3 itu kan rata-rata siswa itu sudah lancar dan pintar membaca, Bu. Sudah bisa juga menulis, berhitung, dan juga kalau di kelas 3 itu kan siswanya itu sudah bisa lebih mudah diatur begitu Bu Neni. Dan diarahkan kan kalau sudah kelas 3 Betul Bu. berbanding terbalik dengan ini siswa saya yang sekarang saya dipercayakan ini siswa kelas 1 saya ini itu 50% dari keseluruhan total jumlah murid saya itu Ibu Neni. Itu belum bisa berhitung atau calistung dan juga agak susah juga diatur Bu Neni siswa saya sekarang itu. Aduh, repot ya Bu. Berarti ini menjadi PR nih buat Bu Mita ini. Iya Bu Neni betul sekali. Sebenarnya Bu Neni saya berharap dari pembicaraan kita hari ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu Neni. Oh iya Bu. Jadi yang saya tangkap ini dari apa yang Ibu ceritakan tadi itu adalah Ibu ini merasa ada beban ya.
Betul sekali Bu Neni. Jadi sebenarnya kendala saya itu adalah bagaimana agar murid saya itu bisa lebih tertib dan mau diatur. Adapun juga dari segi berhitung atau calistung-nya itu masih kurang itu Bu Neni. Dan kendalanya itu dari keluarganya, dari lingkungannya juga sih Bu Neni, di mana orang yang tidak bisa membaca sehingga tidak bisa membimbing anaknya di rumah. Maksud saya orang tuanya sendiri pun itu tidak tahu membaca ternyata Bu Neni setelah saya identifikasi sehingga memang agak susah kalau eh, mereka mau membimbing anaknya di rumah begitu Bu Neni. Oh iya, baik Bu. Eh Sebenarnya banyak juga ya guru yang merasa seperti apa yang Ibu Mita rasakan sekarang, yang Ibu Mita alami sekarang. Nah, sekarang ini saya mau bertanya kepada Ibu bahwa sebenarnya apa sih tujuan yang Ibu harapkan dari percakapan kita sekarang, Bu Mita? Iya, terima kasih Bu Nini. Jadi harapan saya itu adalah murid saya itu bisa lebih tertib dan lebih mudah untuk diatur. Dan rata-rata sudah bisa calistung Bu Nini sebelum naik ke kelas 2 itu adalah harapan saya Bu Nini dari percakapan kita hari ini. Seperti itu Bu. Iya, Bu, betul sekali. Eh, dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi itu, eh, kendalanya itu apa atau masalahnya itu di mana ya? Bagaimana rencana agar Ibu Mita ini eh, rencana apa yang Ibu ingin terapkan ke anak-anak itu sehingga dapat berjalan lancar? Baik Bu Nini, kalau saya nilai kondisi diri saya dan murid saya saat ini, saya merasa itu masih berada di level 6. Karena apa yang sudah saya lakukan hanya berjalan sekitar 30 sampai 40% saja Bu Nini. Oh, begitu ya, Bu ya. Oh, ya. Kemudian terus ada beberapa kendalanya tadi itu ya bahwa ada orang tua yang sibuk, terus yang tidak bisa membimbing anak-anak mereka. Nah, sekarang eh, sebenarnya harapan Bu Mita itu sama dengan guru yang lain ya. Jadi berharap agar muridnya bisa tertib, ya, mudah diatur, kemudian setidaknya sudah bisa membaca calistung sebelum naik ke kelas 2 ya. Kira-kira menurut Bu Mita jika diberi skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Mita ini tadi berada di skala berapa ya, Bu? Bu Mita bisa diulang? Baik Bu Neni, Berada di level berapa? sebenarnya ini jauh, sebenarnya masih di level 6 Bu Neni. Dan level 6 ini itu jauh dari kata sempurna. Dan harapan saya semoga ke depannya itu bisa meningkat Bu Neni, minimal di level 8 lah Bu Neni seperti itu. Dan mungkin yang akan saya lakukan adalah tetap semangat, kemudian saya bisa memotivasi murid-murid saya, mengingatkan selalu siswa saya untuk terus fokus, kemudian tertib, dan tentu saja menjalankan keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama Bu Neni. Setelah itu, saya mungkin juga akan mengelompokkan siswa saya sesuai dengan kesiapan belajarnya mereka. Saya juga akan melakukan bimbingan khusus di luar jam mengajar yang sudah disepakati Bu Nini. Tentu saja bersama orang tua siswa saya seperti itu. Iya, baik Bu. Berarti sudah ada beberapa rencana yang dilakukan dan akan terus dilakukan ke depannya Bu ya. Nah, dari rencana-rencana yang tadi sudah disebutkan itu seperti keyakinan kelas, mengelompokkan murid, kemudian sesuai dengan kesiapan belajar mereka tentunya ya, kemudian melakukan bimbingan kepada mereka. Nah, rencana mana kira-kira yang akan dilakukan oleh Ibu Mita dalam waktu dekat ini?
Baik Bu Neni, jadi sebenarnya rencana-rencana itu sudah saya jalankan, hanya saja belum optimal seperti itu. Dan kemudian seperti yang saya ceritakan tadi Bu Neni bahwa rencana ini sudah berjalan dan jika dipresentasikan mungkin sekitar 30 sampai 40% lah Bu Neni berjalan rencana saya tersebut. Oh iya, baik Bu. Semoga persentasenya lebih meningkat lagi ke depannya ya Bu Mita. Iya Bu Neni, terima. Kemudian lalu siapa dan apa yang bisa membantu Bu Mita dalam menjaga komitmen dari rencana-rencana yang Ibu Mita sudah rencanakan tadi? Oke, baik Bu Neni. Jadi yang dibutuhkan dari rencana-rencana saya itu sebenarnya itu adalah komitmen yang kuat baik dari diri saya maupun dari murid saya tentunya. Karena sabar tentu saja juga saya sebagai seorang guru itu harus sabar, lebih sabar lagi dalam mendidik murid saya dan membimbing murid saya dan yang akan menjaga komitmen ini tentu saja murid-murid saya, Bu Neni, sebagai pelaku utamanya seperti itu, Bu Neni. Iya, nah baik Bu Mita, apa perasaan Bu Mita sekarang setelah kita melakukan apa ya, berbincang-bincang, bercerita, mencurahkan isi hati dan perasaan Bu Mita yang sudah lama terpendam nih. Bagaimana perasaan Bu Mita sekarang? Iya, Alhamdulillah Bu Nini, saya sekarang ini merasa lega, merasa tenang, merasa senang, merasa juga agak sudah plong, apalagi setelah berbincang-bincang dengan Bu Neni, kemudian bisa menemukan solusi dari masalah saya ini, Bu Nini. Saya sangat senang sekali, Bu Alhamdulillah. Nini. Alhamdulillah ya Bu. Baik, kesimpulan yang Ibu dapat ambil kira-kira dari perbincangan kita sekarang ini apa ya kesimpulannya Bu Mita? Baik Bu Nini, kesimpulannya itu dari percakapan kita pada hari ini adalah tentu saja saya sebagai seorang pendidik akan terus berusaha untuk menerapkan dan menjalankan rencana saya tersebut dengan berkomitmen tinggi seperti itu Bu Nini. Ya, Alhamdulillah Bu Mita, jika perasaan Ibu sudah plong ya dengan berbincang-bincang hari ini, semoga Bu Sasmita ya merencanakan kedepannya dapat berjalan dengan baik ya Bu. Kemudian diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu Nini, terima kasih banyak atas Baik, kesempatannya dan sama-sama. sudah mau mendengarkan saya Bu Nini. Saya sangat Ya, berterima maaf sama-sama. kalau mengganggu Bu Nini. Sama-sama Bu, baik. Oke Bu, Terima kasih Bu. cukup ya Assalamualaikum hari ini warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.